The Times melaporkan Manchester City telah didakwa dengan 100 lebih pelanggaran dari 15 aturan Liga Premier yang terpisah. Laporan itu menyatakan, jika tuduhan itu terbukti, itu dapat menyebabkan berbagai sanksi, termasuk pengurangan poin dengan sanksi akhir adalah pengusiran dari Liga alias degradasi. City menyambut penyelidikan lebih lanjut atas keuangan mereka dan tetap yakin bahwa mereka akan dibebaskan dari tuduhan setelah Liga Premier secara eksplosif menuduh mereka melakukan kesalahan pada hari Senin kemarin. Beratnya hukuman yang akan dijatuhkan pada City akan ditentukan oleh hasil investigasi komisi independen, meski beberapa pihak sudah melihat hasil potensial. Seorang pemilik klub dilaporkan mengatakan kepada The Sun, jika tuduhan ini terbukti, harus ada hukuman yang tepat dan satu-satunya yang pantas adalah agar mereka terdegradasi. Tuduhan itu juga menimbulkan pertanyaan legitimasi gelar yang dimenangkan City selama dekade terakhir, yang pertama kali yaitu pada 2011-12. Saat Roberto Mancini membawa City juara menyisihkan skuad Sir Alex Ferguson. Jika City terbukti melakukan kecurangan selama 10 tahun terakhir, maka Manchester United bisa memperoleh tambahan 3 gelar EPL sebagai runner-up di musim 2011-12 di bawah manajer Sir Alex Ferguson, 2017-18 di bawah manajer Jose Mourinho, dan 2020-21 di bawah manajer oleh Gunnar Solskjaer. Apakah Manchester City dapat kehilangan 6 gelar setelah didakwa oleh Liga Premier jika terbukti melakukan pelanggaran? Jika gelar Liga diserahkan begitu saja ke tim urutan kedua, Setan Merah bisa meraih 3 gelar Liga Premier lagi dari musim 2011-12, 2017-18 dan 2020-21. Sementara Liverpool finish kedua di musim 2013-14, 2018-19, dan 2021-22, dan berpeluang mendapatkan trofi tersebut. Ini akan membuat catatan sejarah berubah dengan Manchester United dengan 23 gelar Liga dan Liverpool tertinggal dengan 22 gelar. Namun, ada juga kemungkinan jika City dilucuti maka gelar tersebut tidak akan ditetapkan alias tidak ada peraih gelar. Dilaporkan bahwa pemain Prancis, Anthony Martial, akan dijual dengan alokasi dana dan ruang bagi striker baru telah dibuat. Pemain berusia 27 tahun itu telah berjuang untuk kebugaran tetapi masih memiliki keterlibatan 8 gol meskipun menit bermainnya kurang. Menurut Manchester Evening News, Martial bersama dengan kapten, Harry Maguire, dan bek sayap, Alex Telles telah terdaftar untuk dijual oleh klub. Nama-nama seperti Eric Bailly, Brandon Williams, Scott McTominay, Axel Tuanzebe, Donny van de Beek, Dean Henderson dan bahkan Mason Greenwood diduga juga ada dalam daftar jual Ten Hag. Ten Hag ingin memberi ruang bagi perkembangan para pemain muda klub seperti Garnacho, Maino, Iqbal, Savage dan lain-lain. Manajer asal Belanda juga ingin memprioritaskan striker kelas dunia seperti Harry Kane, Victor Osimhen, atau Dusan Vlahovic di musim panas selain gelandang yang berkualitas. Mason Greenwood menambahkan Manchester United dan Nike ke bio Instagram setelah tuduhan dijatuhkan. Ia terikat kontrak dengan Nike sebelum penangkapannya. Perusahaan olahraga itu lalu membatalkan kontrak Greenwood Februari lalu tanpa membayar sepeser pun sebagai kompensasi, The Mail melaporkan. Ada kebingungan ketika bio Instagram Mason Greenwood diperbarui dengan hanya tersisa 9 gambar, menampilkan gol yang dia cetak untuk Manchester United. Ia juga membuat klaim bahwa dia adalah seorang atlet Nike. Sementara itu, Nike telah mengeluarkan pernyataan yang menjauhkan diri sepenuhnya dari Mason Greenwood. Seorang juru bicara mengatakan kepada Mirror dan The Sun, Mason Greenwood bukan lagi seorang atlet Nike. Mason Greenwood sudah tidak bermain untuk Manchester United selama lebih dari setahun, terakhir muncul pada Januari 2022. Klub belum membuat keputusan tentang masa depannya.
The Guardian melaporkan staf United terpecah atas tindakan apa yang harus diambil. Sebuah laporan dari The Sun mengklaim Mason Greenwood telah mempertimbangkan pilihannya jika dia dipecat dari kontraknya di Manchester United. Dan bahkan akan mempertimbangkan untuk bermain di Cina. Pemain satu ini nyaris tak pernah main bagi Manchester United musim ini. Dengan hanya ongkang-ongkang kaki, pemain United ini menerima gaji per jam jauh di atas UMR Indonesia selama 1 bulan, lantaran hanya bermain di 21 pertandingan bagi Manchester United selama 4 tahun terakhir. Tak berlebihan menyebut Phil Jones adalah pemain gaib di Old Trafford. Yang bikin geleng-geleng kepala, nyaris tak pernah terlibat di lapangan, sang bek tetap mendapatkan gaji yang cukup menggiurkan di Man United, £500 per jam atau setara 9 juta rupiah per jam. Jauh lebih besar dari gaji UMR Indonesia selama sebulan. Kabar terbaru dari Jones, dirinya telah dicoret dari skuad resmi musim ini setelah manajer Erik ten Hag mendapati bek Inggris itu lagi dan lagi mengalami cedera, problem yang sangat akrab dengannya sejak memperkuat Setan Merah 12 tahun silam. Sepanjang musim, dia cedera. Saya tidak bisa bilang, apakah Jones akan bermain lagi di musim ini. Yang bisa saya sampaikan adalah dia tidak tersedia untuk latihan sejak hari pertama musim ini. Jadi saya kira tidak ada kesempatan bagi Anda untuk pulih cepat dan segera tersedia, tegas ten Hag perihal absensi Jones yang berujung pencoretan dari skuad. Jones, 30 tahun, pernah digadang-gadang akan jadi kapten masa depan timnas Inggris dan pemain terbaik yang pernah ada oleh Sir Alex Ferguson. Nahas, rangkaian cedera menghambat keberuntungannya hingga membuatnya lebih banyak terdampar di bangku cadangan. 2019 silam, Jones menandatangani kontrak baru dengan nilai yang cukup besar, membuat dia bisa mengeruk total 15,6 juta pound, dengan pendapatan 3,9 juta pound setiap tahunnya. Nominal gajinya itu diyakini telah menyimpan kecemburuan sosial di kalangan pemain Manchester United yang bekerja secara maksimal di tim, sedangkan Jones dengan ongkang-ongkang kaki bisa menerima hingga 9 juta rupiah per jam, nyaris sudah tak ada masa depan bagi Jones di Man United olesan ten Hag. Kontrak dia akan berakhir di penghujung musim 2022-23 dan spekulasi menyebut kemungkinan besar sang bek akan angkat kaki dari Old Trafford.